Sir Jim, CEO owner MU, telah menegaskan dukungannya terhadap pelatih Ruben Amorim meski performa tim saat ini tidak memuaskan. Namun, Sir Jim tetap optimis dan percaya bahwa Amorim dapat membawa tim kembali ke jalur kemenangan. Sir Jim memuji kerja keras Amorim dalam membangun sistem dan gaya bermain baru di tengah keterbatasan skuad. Ia menekankan pentingnya proses yang sedang dilakukan oleh Amorim dan percaya bahwa pelatih asal Portugal tersebut akan mampu membalikkan keadaan. Dalam beberapa wawancara, termasuk dengan Gary Neville di The Overlap dan kepada The Times, Sir Jim menunjukkan keyakinan penuhnya terhadap kemampuan Amorim. Ia bahkan optimis MU dapat meraih gelar Liga Inggris pada peringkat 150 tahun klub pada 2028 di bawah kepemimpinan Amorim. Dukungan yang diberikan Sir Jim kepada Amorim sangat penting, terutama di tengah situasi sulit yang dihadapi MU saat ini. Dengan posisi tim yang tidak memuaskan di klasemen, banyak pengamat yang mempertanyakan masa depan Amorim di klub. Namun Sir Jim menegaskan bahwa ia tidak melihat adanya alasan untuk mengganti pelatih. Kami percaya pada proses yang sedang dijalani, dan kami yakin bahwa Amorim akan membawa perubahan positif, kata Sir Jim. Kendati Amorim pernah menyatakan bahwa skuad MU saat ini mungkin yang terburuk dalam sejarah klub, Sir Jim tetap teguh dalam dukungannya. Menurut The Guardian, Sir Jim respon komentar tersebut dengan tenang. Ia tidak terganggu dengan pernyataan tajam Amorim dan percaya bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi kepercayaan skuad terhadap pelatih mereka. Sementara saat ini, MU terancam mengalami krisis keuangan pada akhir tahun ini bila tidak segera menerapkan kebijakan efisiensi anggaran. Sir Jim mengaku telah mengambil langkah-langkah kontroversial untuk menyelamatkan setan merah dari potensi masalah keuangan. Sir Jim yang memimpin perusahaan investasi Ineos mengungkapkan bahwa keputusan-keputusan sulit harus terpaksa dilakukan untuk menjaga stabilitas keuangan klub. Dampak dari kebijakan efisiensi ini termasuk pemotongan gaji, pengurangan jumlah staf, hingga kenaikan harga tiket pertandingan. Keputusan ini tentu menuai kritik dan kecaman dari para pendukung setia Manchester United. Sir Jim mengakui bahwa keputusan-keputusan yang diambilnya tidak populer di kalangan penggemar. Namun dia menegaskan bahwa langkah-langkah tersebut mutlak diperlukan demi menstabilkan situasi di Manchester United. Aiden berhasil mencatatkan debutnya untuk tim senior Setan Merah di Liga Inggris musim ini. Sejatinya, ia sudah dipercaya turun saat timnya keok kontra Fulham pada putaran kelima Piala FA. Namun, penampilan kali ini berbeda karena Aiden bermain pertama kalinya di panggung Premier League. Menariknya, ia harus menghadapi bekas timnya dalam penampilan perdananya di Liga Inggris. Sebagaimana diketahui, Aiden menyeberang ke kubu Manchester United usai ditebus senilai 1,8 juta euro pada jendela transfer musim dingin 2025 setelah menghabiskan nyaris 5,5 tahun di London Utara. Dalam duel kontra The Gunners, Aiden baru turun di awal babak kedua menggantikan Leny Yoro yang cedera. Kehadirannya di ujung pertahanan terpantau solid meski ia baru berusia 18 tahun. Berdiri kokoh dengan postur tinggi menjulang hingga 189 cm, Aiden tercatat tidak bisa dilewati satu pemain Arsenal hingga laga bubaran. Selepas laga, ia pun mendapat banyak pujian dari para fans dan media, tak terkecuali dari pelatih Ruben Amorim. Amorim bahkan tidak ragu memuji kualitas dari Aiden Heaven. Menurutnya, Aiden tidak merasakan tekanan dalam laga debutnya di Liga Inggris. Yang meyakini bahwa dengan adanya Aiden, Manchester United telah menemukan sosok pemain yang dicari-cari selama ini. Aiden Heaven begitu tenang, begitu santai, dia tidak merasakan tekanan, kata Amorim seperti ditulis dalam cuitan Fabrizio Romano. Di tempat lain, klub Premier League Manchester United baru saja mengumumkan pengumuman penting. Setan Merah mengonfirmasi bahwa mereka akan segera membangun stadion baru untuk kandang mereka. Wacana pembangunan stadion baru Manchester United sudah beredar sejak tahun lalu. Rekan pemilik mereka, Sir Jim, ingin Setan Merah memiliki stadion terbaik di Inggris. Melalui laman resmi mereka, Manchester United resmi mengumumkan rencana pembangunan stadion mereka yang baru. Dalam keterangan resmi mereka,
MU sudah mengantongi dukungan pemerintah Inggris untuk membangun stadion baru yang letaknya berdekatan dengan Old Trafford. Stadion baru ini nantinya akan dikerjakan oleh Foster Plus Partners, salah satu firma arsitek kenamaan dunia. Dari master plan yang beredar Manchester United, mereka tidak hanya membangun stadion baru, melainkan membangun sebuah kawasan baru di mana terletak plaza baru dan juga pusat keramaian baru di kota Manchester. Pada rilis resmi mereka, MU tidak menyebutkan kapan proyek ini akan dibangun. Namun, kabar yang beredar di Inggris, proses pembangunan stadion baru MU ini akan dimulai pada tahun 2025 dan akan memakan waktu 5-6 tahun pengerjaannya. Manchester United sedang mencari striker baru untuk memperkuat lini serang mereka. Kurangnya ketajaman di depan gawang menjadi masalah besar musim ini. Jean-Philippe Mateta muncul sebagai target potensial bagi Setan Merah. Striker Crystal Palace itu telah mencetak 12 gol di Premier League musim ini. Palace dikabarkan bersedia melepas Mateta dengan harga 40 juta pound sterling. Namun bisa menjadi jalan keluar yang ideal. Berikut 3 pemain yang bisa ditawarkan Manchester United dalam kesepakatan untuk Mateta. 1. Altay Bayindir. Altay Bayindir kemungkinan besar harus angkat kaki jika Manchester United merekrut kiper baru. Ruben Amorim dikabarkan ragu dengan kemampuan Andre Onana. United sulit menemukan pembeli permanen untuk Onana yang dibeli seharga 47 juta pound sterling. Jika ada kiper baru, Bayindir akan jadi korban utama. Mungkin Ineos mempertimbangkan Bayindir dalam rencana transfer Mateta. 2. Joshua Zirkzee. Joshua Zirkzee bisa menjadi bagian dari negosiasi jika United ingin menawarkan pemain di posisi yang sama. Ia memang bukan striker murni, tetapi kemampuannya di lini depan sudah terbukti saat bermain untuk Bologna. United hanya membayar 36 juta pound sterling untuk Zirkzee pada musim panas 2024. Jika nilai transfer Mateta sepadan, melepas striker Belanda itu setelah 1 musim bisa jadi keputusan yang masuk akal. 3. Harry Maguire. Harry Maguire datang ke Manchester United dengan harga mahal pada 2019. Meski tampil inkonsisten, ia tetap mendapat dukungan dari fans di Old Trafford. Musim depan, Maguire akan memasuki usia pertengahan 30-an. Kontraknya di United juga tinggal tersisa kurang dari 1 tahun. Jika United ingin melepasnya, pertukaran dengan Mateta bisa menjadi opsi menarik. Kesepakatan ini bisa menguntungkan kedua belah pihak. Sementara dalam laga Manchester United versus Arsenal, wasit Anthony Taylor menjadi sorotan utama dalam laga panasnya itu. Sejumlah keputusan kontroversial yang diambilnya memicu kritik tajam dari berbagai pihak, terutama dari kubu Arsenal. Sejumlah keputusan kontroversial yang diambilnya memicu kritik tajam. Kontroversi terjadi di menit ke-58 ketika Mikel Merino terlibat dalam duel sengit dengan Alessandro Garnacho. Dalam perebutan bola yang intens, Merino terlihat menginjak kaki pemain sayap United tersebut. Namun, tim wasit dan VAR tidak meninjau ulang insiden itu dan Merino lolos tanpa hukuman. Keputusan ini makin memicu kemarahan fans dan pengamat yang merasa standar wasit dalam laga ini tidak konsisten.